Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita ada di mata kuliah Budaya Organisasi dan ini adalah pertemuan terakhir, jadi materi terakhir untuk semester ini. Dan kita akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu ingin menganalisa budaya organisasi di lingkungan sendiri. Oke, jadi sebagai pengingat, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis-jenis budaya organisasi, kemudian konsep budaya organisasi itu sendiri, dan yang terakhir adalah mengenai bagaimana budaya organisasi ditumbuh kembangkan ketika terjadi diversifikasi di dalamnya. Jadi ada karyawan dari berbagai latar yang berbeda, berbagai negara yang berbeda, tantangannya, hambatannya, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, dan sekarang kita akan langsung melanjutkan materi kita di pertemuan ke 14 ya. Oke, kita diingatkan lagi mengenai konsep dari budaya organisasi itu. Yang pertama adalah definisi. Budaya organisasi adalah sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang membentuk cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dalam suatu organisasi. Makanya selalu diulang-ulang bahwa budaya organisasi itu sebagai ciri khas, karena dia memang mencirikan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang akhirnya membentuk juga nih bagaimana karyawan itu bersikap, bagaimana karyawan itu berpikir, bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil gitu. Makanya akhirnya jadi mencirikan antara perusahaannya dengan perusahaan lainnya. Karakteristiknya, budaya organisasi mencakup norma-norma, filosofi, dan visi perusahaan yang membentuk identitas unik suatu organisasi. Kenapa jadi ciri? Karena memang akhirnya dia membentuk satu keunikan yang berbeda antara perusahaan tersebut dengan perusahaan lainnya. Pentingnya memahami budaya organisasi. Yang pertama untuk meningkatkan produktivitas. Budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan produktivitas karyawan. Karena dari konsep budaya yang tepat dan akhirnya melahirkan hal-hal tadi, meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan produktivitas karyawan, maka pemimpin itu sebegitu concernnya dengan menumbuhkan budaya organisasi yang memang sesuai yang bisa mendorong karyawannya untuk bisa berkontribusi secara lebih maksimal sehingga akhirnya meningkatkan produktivitas tadi. Kemudian memperkuat identitas. Budaya organisasi yang jelas membentuk identitas unik suatu organisasi dan membangun reputasi yang kuat. Dari sini kita juga jadi bisa melihat bahwa ketepatan pemilihan budaya organisasi yang ditumbuh kembangkan dengan baik, akhirnya jadi memperkuat identitas. Ketika ciri yang dibangun baik, tentu reputasinya juga akan jadi lebih kuat. Yang ketiga adalah mendukung perubahan. Memahami budaya organisasi membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memfasilitasi perubahan yang efektif. Kemarin-kemarin kita sudah belajar juga mengenai bagaimana sih kalau kita mau merubah budaya organisasinya. Caranya, apa namanya, mulai dari merumuskannya sampai dengan mengimplementasikannya. Nah, kenapa itu harus dilakukan? Karena budaya organisasi itu mendukung perubahan. Jadi dia bisa membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan akhirnya jadi memfasilitasi perubahan tersebut sehingga berjalan lebih efektif. Contoh budaya organisasi dalam organisasi Anda. Nah, ini juga adalah materi pengulangan ya. Kita sudah belajar juga di beberapa pertemuan sebelumnya, ada berbagai jenis contoh budaya organisasi yang bisa dikembangkan, namun 4 diantaranya adalah ini, orientasi tim, inovasi, profesionalisme, dan juga fokus pelanggan. Kalau orientasi tim itu kan berarti teamwork-nya itu jadi satu keunggulan tersendiri yang difokuskan ke arah sana gitu. Jadi budaya kerjanya itu bersama, saling mendukung, punya peran masing-masing dalam proses kontribusi pencapaian tujuan perusahaan gitu. Tidak individualis, tidak bergerak sendiri. Terus yang kedua adalah budaya inovasi. Budaya yang mendorong kreativitas, eksperimentasi, dan juga pengambilan risiko terkendali. Nah, biasanya kalau perusahaan dengan budaya inovasi ini, dia memberikan ruang
bagi karyawannya untuk mau mencoba hal baru, mau merumuskan hal baru gitu ya. Artinya kalau ada ruang untuk karyawannya, biasanya sistem punishment-nya itu lebih terukur. Jadi karyawan nggak takut salah, dia tahu batasannya gitu. Ini adalah budaya inovasi. Lalu budaya profesionalisme, budaya yang menekankan pada integritas, disiplin, tanggung jawab dalam bekerja. Gitu. Jadi biasanya nggak melulu memfokuskan pada teamwork, gimana cara kerjanya dan lain sebagainya. Yang penting profesionalisme aja, bahwa targetnya tercapai, bahwa dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan, disiplin, mematuhi peraturan yang berlaku, integritas menjadi junjungannya. Itu adalah budaya profesionalisme. Kemudian yang keempat adalah budaya fokus pelanggan. Budaya yang menempatkan kepuasan dan kepentingan pelanggan sebagai prioritas utama. Artinya kebijakan yang diambil, peraturan yang berlaku, itu fokusnya gimana caranya karyawan ini bisa bekerja untuk memuaskan kepentingan dari pelanggan. Berikutnya, kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap budaya. Berkali-kali kita simpulkan bareng-bareng gitu ya, bahwa kalau kita membahas mengenai budaya organisasi, pasti dua fokus ini tuh selalu muncul. Bagaimana peran pemimpin dan bagaimana konsep komunikasinya. Karena dua hal ini adalah dua hal yang menjadi titik berat dalam proses perkembangan melestarikan budaya organisasi. Yang pertama adalah peran pemimpin. Gaya kepemimpinan dan keteladanan manajer senior berpengaruh besar dalam membentuk dan memperkuat budaya organisasi. Kenapa sih gitu ya? Karena kan budaya itu kan dirumuskan sebelumnya ya. Jadi bagaimana karyawan bertindak, bagaimana karyawan bisa menerapkan budaya tersebut ketika budaya tersebut diilustrasikan oleh pemimpinnya. Jadi pemimpin yang berperan penting dalam melestarikan budaya itu adalah pemimpin yang bisa menjadi role model gitu. Apa sih yang diinginkan oleh perusahaan, maka dia terapkan ke dalam dirinya sehingga karyawan punya satu figur yang digunakan untuk menjadi percontohan gitu. Gimana sih harusnya kita bersikap, gimana harusnya kita eh, berpikir, bagaimana kita harusnya eh, mematuhi apa yang diharapkan oleh perusahaan terhadap kontribusi kita. Nah, itu kita lihat dari sosok pemimpinnya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi efektif. Pemimpin yang efektif mengkomunikasikan visi, nilai, dan harapan organisasi secara jelas dan konsisten. Masih dalam ranah peran pemimpin, diharapkan pemimpin ini bisa mengkomunikasikan visi, misi, nilai, harapan organisasi secara jelas dan konsisten. Karena em, komunikasi itu kan memberikan pesan ya. Pemimpin harus bisa memastikan penerima pesannya itu mendapatkan pesan secara keseluruhan. Pesan yang memang maknanya sama dari makna si pemberi pesannya gitu. Sehingga bisa diterapkan, bisa dijalankan dengan baik dan benar. Karena kadang beberapa konteks karyawan yang tidak menjalankan atau tidak menganut atau tidak mengimplementasikan budaya perusahaan atau budaya organisasi belum tentu karena dia lalai, belum tentu karena memang dia ingin melakukan satu pemberontakan, tapi bisa jadi karena dia tidak memahami. Sehingga dikomunikasikan, disosialisasikan, dipastikan karyawannya betul-betul memahami, itu adalah satu hal yang perlu dilakukan. Kalau tadi peran pemimpin, sekarang adalah peran karyawan dalam membentuk budaya. Yang pertama ada adopsi nilai. Jadi karyawan itu mengadopsi dan mempraktikkan nilai-nilai organisasi dalam pekerjaan sehari-hari. Karena budaya yang sehat, kita udah bahas juga ya, budaya yang sehat adalah budaya yang mampu diterapkan oleh seluruh lapisan karyawan yang ada di perusahaan tersebut, yang ada di organisasi tersebut, dalam kurun waktu yang lama dan secara konsisten gitu. Maka peran karyawan adalah mengadopsi nilai-nilai tersebut. Yang kedua adalah kolaborasi. Karyawan bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan saling mendukung satu sama lain. Jadi ada teamwork di sana gitu ya, karena setiap bagian, setiap divisi itu punya perannya masing-masing. Dan tidak bisa berjalan dengan sendiri gitu ya, karena memang itu bentuknya peran, jadi itu adalah kolaborasi antar bagian yang nanti goalnya satu, yaitu tujuan dari perusahaan. Dan yang ketiga adalah inovasi.
Karyawan aktif memberikan ide, masukan, dan solusi kreatif untuk kemajuan organisasi. Jadi, karyawan tuh bukan cuma menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya saja, tapi mereka merasa ikut andil, ikut serta, ikut memiliki. Ada kontribusi dari sisi pemikiran, kontribusi dari sisi ide yang bisa dilakukan oleh karyawan. Tantangan mengubah budaya organisasi. Kalau ternyata budaya yang sudah diterapkan, sudah dirumuskan sebelumnya, kemudian tidak cocok lagi karena satu dan lain hal, misalnya ada perubahan regulasi pemerintah, ada perubahan situasi, perkembangan teknologi misalnya. Nah, itu kan kadang hal-hal yang akhirnya membuat perusahaan jika ingin tetap bertahan ya, harus adaptif. Nah, jangan-jangan atau bisa jadi budaya organisasinya tidak sesuai, jadi perlu ada perubahan. Jadi budaya itu bukanlah suatu hal yang dari awal udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu, enggak. Budaya organisasi bisa dirubah, bisa disesuaikan sehingga bisa lebih relevan dengan apa yang terjadi hari-hari itu gitu ya. Nah, tantangan mengubah budaya organisasi yang pertama tentu adalah resistensi terhadap perubahan. Karyawan-karyawan mungkin merasa nyaman dengan budaya yang ada dan enggan menerima perubahan karena sudah biasa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan, sudah otomatisasinya berjalan gitu ya, sudah menjadi satu rutinitas, terus tiba-tiba ada rutinitas baru, ada peraturan baru, ada ketentuan baru, nilai baru, yang membuat mereka akhirnya harus berjaga gitu, memastikan bahwa oh yang ini harus dirubah, yang ini harus dilakukan, yang ini ada tambahan apa namanya tambahan hal-hal yang perlu mereka perhatikan lagi gitu. Nah ini kan kadang-kadang membuat orang jadi enggan untuk mau keluar dari comfort zone-nya gitu. Jadi resistensi terhadap perubahan dari sisi karyawan itu menjadi satu tantangan yang eh, apa ya menjadi perlu dipikirkan lah gitu ya oleh perusahaan, oleh pemimpin agar budaya yang sudah dirumuskan ini bisa tetap diterapkan gitu. Kemudian yang kedua adalah ketidakselarasan dengan strategi. Budaya yang tidak selaras dengan strategi organisasi dapat menghambat pencapaian tujuan. Jadi ketika sudah mau diterapkan gitu ya, seluruh karyawan sudah mau menerapkan, tapi kadang-kadang budayanya mungkin terlalu idealis sehingga tidak sesuai nih dengan strategi yang sudah ada gitu. Jadinya kan bertolak belakang, hal-hal yang mungkin dilarang oleh budaya itu, konsep budaya yang sudah dibangun, tapi ternyata akhirnya jadi mempersulit dalam eh, melakukan strategi-strategi yang sudah dibuat. Nah, pertolak belakangan itulah yang perlu akhirnya dirumuskan kembali. Mana nih yang perlu disesuaikan. Terus yang ketiga adalah kurangnya komitmen manajemen. Tanpa dukungan dan keteladanan dari manajemen puncak, perubahan budaya sulit terwujud. Tadi di slide sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa peran pemimpin tuh penting banget buat jadi role model dari karyawannya. Biar karyawannya tuh bisa memiliki visualisasi bahwa bagaimana sih kita harus berperilaku, bertindak, dan lain sebagainya. Tiga hal ini adalah tantangan yang perlu dicari jalan keluarnya, gimana caranya biar hal-hal ini tidak menghambat sehingga budaya yang baru bisa tetap diterapkan dengan optimal. Langkah-langkah mengidentifikasi budaya organisasi. Untuk bisa melihat bagaimana sih budaya yang berlaku atau dalam konteks kita mau merubah budayanya ya, tapi kita harus bisa memahami dulu, bisa mengidentifikasi dulu budaya organisasi yang berjalan saat ini. Gimana caranya? Yang pertama adalah melakukan observasi. Mengamati perilaku, interaksi, dan kebiasaan karyawan sehari-hari. Kalau observasi kan berarti kita hanya mengamati ya, tidak turut serta gitu. Jadi kita adalah pihak luar yang melihat gitu, mempelajari. Gimana sih perilaku mereka, interaksi mereka, kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan gitu. Terus yang kedua adalah wawancara. Melakukan wawancara dengan karyawan untuk memahami persepsi, nilai, dan pengalaman mereka. Dalam sudut pandang mereka, bagaimana sih budaya organisasi yang sudah berlaku saat ini, yang diterapkan saat ini? Yang ketiga adalah analisis dokumen. Menelaah dokumen organisasi seperti visi, misi, kebijakan, dan juga prosedur.
karena budaya organisasi kan tadi isinya nilai-nilai eh, yang memang diakui gitu ya untuk diterapkan, sehingga itu pasti ada bentuk bentuk tertulisnya. Nah, kita bisa mengidentifikasinya dengan cara menganalisis dokumen. Lalu yang keempat, dengan penilaian budaya. Menggunakan alat ukur budaya organisasi untuk mengevaluasi sejauh mana budaya terbentuk. Biasanya ini bentuknya kuesioner gitu ya. Kemudian disebar kepada karyawan dan nanti respon dari karyawan tersebut bisa kita nilai gitu. Apakah budaya yang sudah berjalan ini sudah diterapkan dengan baik, sudah dipatuhi, sudah dijadikan satu acuan gitu. Nah, itu bentuk penilaian budaya. Ini langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam proses mengidentifikasi budaya organisasi. Lalu strategi memperkuat budaya organisasi yang positif. Jadi sudah ada budayanya, terus gimana sih cara kita memperkuat budaya organisasi yang positif ini? Yang pertama adalah melalui komunikasi. Memastikan komunikasi yang jelas dan konsisten tentang nilai-nilai dan harapan organisasi. Eh, Seperti yang tadi sudah dibahas bahwa kadang karyawan itu bisa tidak menjalankan, bisa tidak memahami, melanggar gitu ya, itu karena bentuk ketidaktahuan. Jadi proses komunikasi ini sangat penting, memastikan mereka itu sama-sama memahami apa sih yang perlu mereka jalankan, apa sih yang perlu mereka ketahui. Jadi perlu dikomunikasikan. Dan bentuk komunikasi ini bukan cuma sekali ketika mereka akhirnya masuk dalam perusahaan tersebut pada masa orientasi gitu ya, tapi memang perlu dilakukan secara berkala dan terus-menerus. Yang kedua adalah keteladanan, memberikan contoh yang baik, mulai perilaku dan keputusan yang sesuai dengan budaya organisasi. Nah, ini peran pemimpin nih di sini. Jadi teladan, jadi role modelnya karyawan untuk bisa eh, punya gambaran, punya contoh gitu ya, bagaimana harus berperilaku. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan, mengakui dan menghargai karyawan yang menunjukkan perilaku yang selaras dengan budaya organisasi. Penghargaan ini penting gitu ya untuk bisa menjadikan eh, tolak ukur gitu. Ketika ada satu karyawan yang ternyata dia menerapkan budaya dengan baik dan benar, kemudian kita akui, kita apresiasi, kita berikan penghargaan, orang tersebut akan merasa bahwa oh berarti saya tuh diakui. Apa yang saya lakukan selama ini tuh terlihat gitu ya. Dia merasa akan lebih dihargai. Itu untuk orang yang mendapatkan penghargaan. Tapi untuk orang yang tidak mendapatkan penghargaan pun bisa jadi satu contoh. Oh, berarti yang benar tuh seperti orang ini. Orang ini bisa kita jadikan contoh karena memang dia yang mendapatkan penghargaan penerapan budaya terbaik misalnya. Jadi itu bisa jadi keteladanan juga buat yang lain. Dan akhirnya juga memicu, memotivasi mereka untuk ikut serta melestarikan budaya yang ada. Yang keempat adalah pengembangan, menyediakan pelatihan dan kesempatan pengembangan untuk memperkuat kompetensi karyawan. Jadi untuk karyawan-karyawan yang tadi basicnya tidak memahami, tidak mengetahui, jadi lebih tahu, jadi lebih paham melalui proses pengembangan ini. Terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Memahami dan menganalisis budaya organisasi di lingkungan sendiri merupakan kunci untuk meningkatkan kinerja dan mencapai keberhasilan organisasi. Dengan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat memperkuat budaya positif yang mendukung pencapaian tujuan dan visi perusahaan. Kolaborasi antara pemimpin dan karyawan sangat penting dalam membentuk dan mempertahankan budaya organisasi yang sehat dan juga dinamis. Oke, itu materi terakhir kita dalam mata kuliah budaya organisasi ini. Untuk pertanyaan lanjutannya, mari kita diskusikan di WhatsApp group dan juga di ruang diskusi MyBest. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.